Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal untuk neraca massa multi-unit tanpa reaksi. Kita ambil soal dari latihan soal week 3, yaitu soal recycle, dengan informasi soal sebagai berikut, dan ada dari soal dikasih ini, diagram alirnya. Oke, untuk diagram alir seperti biasa, saya selalu sarankan untuk pertama-tama bikin labelnya, label aliran, tujuannya untuk nanti mempermudah kalian dalam mendefinisikan persamaan-persamaan dalam soal. Misal di laju alir umpan itu nomor 1, kemudian laju alir keluaran, ininya apa ya? Keluaran atas pokoknya untuk menara distilasinya aliran 2, kemudian di bawah bottom aliran 3 dan aliran 4 untuk distilatnya, dan ada aliran recycle itu aliran 5. Oke. Misalkan terdapat sistem recycle yang terdiri atas kolom distilasi dan kondensor seperti pada gambar tadi, dan untuk perhitungan neraca massa kita dapat mengabaikan unit kondenser karena kondenser hanya berperan sebagai pengubah fasa. Oke, makanya tadi saya langsung langsung kasih label aliran yang sama untuk aliran yang melalui sebelum dan sesudah kondenser, itu aliran 2. Diketahui bahwa kolom distilasi yang digunakan untuk memisahkan campuran terdiri atas 7% aseton, 61,9% asam asetat, dan 31,1% asetat anhidrit. Oke, nah di aliran 1 ada 3 komponen yang komposisi sebagai berikut. Saya kasih label A, B, C, di mana A itu aseton, B asam asetat, C asetat anhidrit. Selanjutnya, diinformasikan juga bottom product tidak mengandung aseton, sedangkan distilat mengandung 10% aseton dan 88% asam asetat. Jadi, untuk informasi dengan sebagai berikut, bahwa komponen di bottom hanya mengandung B dan C, yaitu asam asetat dan asetat anhidrit. Kemudian ada informasi bahwa distilat mengandung asetat 10%, asam asetat 88%, dan sisanya berarti asetat anhidrit sekitar 2%. Oke. Jadi kalau tadi kayak di soal, tidak ada info sebenarnya berapa sih komponennya asetat anhidrit. Jangan langsung berasumsi bahwa keluaran di distilat hanya ada aseton dan asam asetat. Kita hitung dulu persentasenya. Kalau kurang dari 100 berarti sisanya adalah komponen satunya lagi. Gitu. Lanjut. Diketahui bahwa aliran dari overhead, ya overhead, dikembalikan sebagai reflux. Aliran recycle dikembalikan. Itulah artinya recycle. Berarti ada aliran yang dikembalikan dari overhead, dari aliran 2. Jadi ini aliran overhead yang keluar dari puncaknya kolom distilasi. 60% dari aliran ini akan dikembalikan sebagai reflux ke dalam menara distilasi. Dengan demikian, secara matematis dapat dirumuskan bahwa F5 sama dengan 60% dari F2, atau laju alir recycle adalah 60% dari laju alir overhead. Kemudian bawah distilat ada 700 mol per jam. Oke, nah untuk sistem multi-unit, analisa derajat kebebasan dilakukan untuk tiap unit, kemudian secara menyeluruh atau overall-nya, kemudian secara proses hanya memandang input dan output dengan mengabaikan unit-unit di dalamnya. Jadi akan saya coba jelaskan bagaimana pertama untuk menghitung menganalisa derajat kebebasan dari multi-unit. Pertama dari unit kolom distilasi dulu. Oke, kalau kolom distilasi saya kasih kotak putus-putus untuk kita bisa fokus pada aliran mana saja yang masuk dan keluar untuk unit ini. Nah, kalau di sini yang masuk adalah aliran 1 dan 5, yaitu aliran umpan dan aliran recycle-nya. Kemudian aliran keluar adalah aliran overhead dan bottom-nya. Notice bahwa aliran di splitter, aliran 4, tidak termasuk dalam analisa derajat kebebasan untuk kolom distilasi karena berada di luar dari kotak garis-garis yang saya tunjukkan ini. Oke. Nah, dari informasinya pertama variabel, ada 3 variabel dari aliran umpan, 3 variabel di aliran distilat, 3 variabel juga di aliran reflux, bukan distilat, overhead,
aliran 2, kemudian ada 3 variabel di aliran reflux, kemudian ada 2 variabel di aliran bottom. Totalnya ada 3 tambah 3 tambah 2, 11 variabel. Lanjut ke informasi komposisi. Di sini ada 3 komposisi, namun cukup dengan 2 informasi kita dapat menghitung informasi satunya lagi. Jadi hanya input 2 data komposisi di aliran feed, dan itu saja. Berarti ada 2 informasi komponen. Kemudian lanjut ke informasi laju alir. Tidak ada informasi laju alir, maka informasi laju alir sama dengan 0. Lanjut ke hubungan pendukung. Apakah ada informasi hubungan pendukung? Ada, yaitu hubungan antara aliran overhead dan aliran reflux. Bahwa laju alir dari overhead sama di reflux sama dengan 60% dari laju alir di overhead. Ada satu hubungan pendukung. Lanjut, ada berapa TTSL atau ada berapa komponen yang terlibat dalam sistem ini, nanti kita konstruksi neraca masanya. Ada A, B, dan C. Total 3 TTSL, maka sama dengan 3. Kemudian apakah ada splitter restriction? Tidak ada, karena hubungan ini hanya untuk splitter. Apa itu splitter restriction? Akan saya jelaskan di pembahasan untuk splitter. Dengan demikian, analisa derajat kebebasan untuk kolom distilasi sama dengan 5. Karena dengan mengurangkan informasi variabel dan informasi soal. Karena masih sekian, 5 lebih besar dari 0, masih under specified. Lanjut ke untuk splitter. Oke, saya kasih kotak-kotak. Fokusnya hanya yang di kotak-kotak. Maka splitter aliran masuknya ada di aliran 2 dan aliran keluarnya ada di aliran 4 dan 5. Oke. Ada berapa variabel? Ada 3 di variabel distillate, sudah pasti karena kita sudah punya bahkan informasi komposisinya. Oke. Nah, kalau 3 variabel di aliran distilat, ada 3 variabel juga di aliran umpan ke splitter atau aliran overhead, dan ada juga 3 variabel di aliran pemisahan satu lagi di aliran 5. Maaf tadi saya pakai istilah umpan karena sekarang saya memandang splitter sebagai unit saya. Jadi yang menjadi umpan ke splitter adalah aliran overhead dari kolom distilasi. Yang menjadi umpan ke kolom distilasi adalah umpan. Mungkin nanti jangan interchangeable istilah ya. Maksud saya itu di sini yang jadi umpan adalah aliran 2. Fokus pada yang menjadi kotak kita sekarang. Fokus pada apa yang menjadi aliran masuk dan keluar dari unit yang kita bahas. Oke. Totalnya berarti ada 9 variabel. Lanjut ke informasi komponen. Ada 2 informasi komponen komposisi di aliran distilat, namun tidak ada informasi di aliran masuk 2 dan aliran 5. Aliran keluar satunya lagi. Berarti hanya ada 2. Lanjut ke informasi laju alir. Ada informasi laju alir di sini, yaitu bahwa laju alir distilat adalah sebesar 700 mol setiap jamnya. Notice bahwa saya tidak memasukkan informasi ini ketika menganalisa derajat kebebasan untuk kolom distilasi, karena pertimbangannya tidak bagian dari aliran masuk maupun aliran keluar dari kolom distilasi. Oke? Dengan demikian, informasi laju alir sama dengan 1. Kemudian informasi hubungan pendukung, kita masih memasukkan hubungan antara aliran 2 dan aliran 5 dalam persamaan berikut. Mengapa demikian? Karena aliran 2 dan aliran 5 sama-sama aliran yang masuk dan keluar dari splitter. Jadi informasinya masih penting, masih bisa kita gunakan. Jadi hubungan pendukung ada 1. Lanjut, TTSL-nya ada berapa? Sama dengan yang soal tadi, ada A, B, dan C, sama dengan 3. Oke? Kemudian splitter restriction-nya. Oke. Jadi splitter restriction rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan berapakah jumlah komponen yang nantinya akan dipisahkan melalui hubungan splitter dikurang 1 dikali dengan jumlah aliran yang nanti dibagi. Nah, di sini splitter membagi satu aliran menjadi 2 aliran, maka jumlah aliran yang dibagi sama dengan 2. Kemudian ada 3 komponen yang masuk ke dalam splitter, yaitu A, B, dan C. Jadi SR sama dengan 3 dikurang 1 dikali dengan 2 kurang 1, yaitu 2. Kita input SR sama dengan 2.
Totalnya maka 9 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 0. Atau soal ini sama dengan 0 berarti ADK-nya well specified untuk unit splitter. Lanjut ke total. Total mempertimbangkan semua aliran, termasuk aliran yang diantarai, misalnya aliran 2 ini kan sebenarnya berada di antara aliran 5. Oke, jadi kita memasukkan semua aliran. Ada 3 variabel di aliran 1, 3 variabel di aliran 2, 3 variabel di aliran 4, 3 variabel juga di aliran 5, dan 2 variabel di aliran 3. Totalnya ada 14 variabel. Oke. Kemudian kembali ke komponen. Oke. Ada 2 informasi komposisi di aliran 1 dan juga 2 informasi komposisi di aliran 4, di aliran distilat. Kita punya total 4 komponen. Oke, kemudian ke informasi laju alir. Hanya ada 1 di laju alir distilat. Maka 1, dan juga hubungan pendukung pun hanya 1, yaitu hubungan antara aliran overhead dan aliran recycle-nya. Kemudian splitter, tadi kita masukkan juga sebagai hubungannya, yaitu sama dengan 2. Oke. Kita dengan demikian sudah mengisi semua baris. Khusus untuk TTSL, total, menghitung TTSL dari setiap unit. Jadi, kalau ada 3 di kolom distilasi, ada 3 juga di splitter, maka sama dengan 6. Khusus untuk analisa derajat kebebasan total. Kemudian, untuk splitter restriction tetap dimasukkan sama dengan 2, maka kita peroleh secara umum, keseluruhan, secara overall, ADK-nya sama dengan 0 atau well specified juga. Nah, ini agak tricky secara proses input-outputnya. Jadi kita memandang ini walaupun ada 2 unit di dalamnya sebagai satu kesatuan. Maka yang menjadi aliran masuk adalah aliran 1 dan aliran keluar adalah aliran 3 dan 4. Oke? Kita hitung ada berapa variabel? Ada 3 variabel di aliran 1, ada 3 variabel di aliran 4, dan 2 variabel di aliran 3. Totalnya ada 8 variabel. Oke, kemudian ada 2 komposisi di aliran 1 dan ada 2 komposisi di aliran 2. Dengan demikian ada 4 komposisi. Lanjut ke informasi laju alir. Ada 1 informasi di laju alir distilat. Kemudian TTSL, karena kita memandang semuanya sebagai black box, kita fokus hanya pada aliran masuk dan keluar. Berarti ada beberapa neraca massa komponen yang bisa dibuat, yaitu untuk A, untuk B, dan C, maka ada 3 TTSL, atau 3 neraca massa komponen yang tidak terhubung secara linear. Itu TTSL, tidak terhubung secara linear. Nah, kemudian hubungan pendukung, notice bahwa hubungan pendukung ini melibatkan aliran 2 dan aliran 5 yang sama-sama tidak diperhitungkan saat melihat aliran input-output sebagai umum. Karena masuknya aliran 1, keluarnya aliran 3 dan 4. Tidak ada aliran 2 dan aliran 5 dalam pendefinisian kotak neraca massanya. Oke? Jadi hubungan pendukung tidak dihitung. Splitter restriction juga tidak dihitung. Kenapa demikian? Karena kita juga mengabaikan splitter ini berada di dalam. Oke? Dengan demikian, kita peroleh informasi laju alir sama dengan 1, pendukung juga tidak ada, TSL ada 3, dan splitter restriction ada 0. Totalnya 8 dikurang 4, dikurang 1, dikurang 3, sama dengan 0, well specified. Selanjutnya ke perhitungan neraca massa, kita membangun neraca massa, kita mengkonstruksi neraca massa, total dan komponen, dimulai dari unit yang well specified. Oke, selalu memulai komputasi untuk unit yang well specified. Karena dengan demikian dapat digunakan untuk menghitung yang sesudahnya. Ya. Nah, tadi kita ketahui bahwa yang well specified ada di splitter, ada juga di overall, ada juga di neraca massa input-output.
Saya mau mulai dari yang bebas yang manapun, yang penting nggak spesifik duluan. Saya mau mulai dari yang splitter dulu. Oke? Nah, untuk splitter, adik-adik perlu notice, ini perlu diingat selalu, untuk splitter berlaku seperti ini. Komposisi aliran yang masuk sama dengan komposisi aliran yang keluar. Di aliran manapun itu dibagi. Jadi, fraksi aseton di aliran distilat sama dengan fraksi aseton di aliran overhead dan fraksi aseton di aliran recycle. Oke? Demikian juga untuk asam asetat dan asetat anhidrit. Berlaku semuanya 10%, 88%, dan 2%. Oke? Nah, maka XA4 sama dengan XA5, sama juga dengan XA2. Demikian juga untuk komponen B dan komponen C. Lanjut kita konstruksi persamaan neraca massa total. Untuk splitter, maka yang in sama dengan yang out. Yang masuk aliran 2, yang keluar aliran 4 dan 5. Maka F2 sama dengan F4 tambah F5. Nah, lanjut. F5 kita substitusi hubungan pendukungnya. Bahwa F5 sama dengan 60% dari F2. Maka F2 sama dengan F4 tambah 0,6 F2. Kemudian F4 diketahui sama dengan 700 mol per jam. Maka F2 sama dengan 700 mol per jam tambah 0,6 F2. Dengan demikian F2 sama dengan 700 dibagi 0,4 atau 1750 mol per jam. Oke. Soft kita sudah tahu laju alir di aliran 2, laju alir di aliran 5, dan laju alir di aliran 4. Ini sudah diketahui dari awal ya. Juga komposisi masing-masing. Nah, oke. Tadi mulai dari splitter, kita sudah punya informasi F2 dan F5 dan juga komposisinya. Lanjut, kita bangun neraca massa yang lainnya, yang well specified ke input-output secara umum. Oke? Nah, tadi bangun terlebih dahulu neraca massa total. Karena yang masuk aliran 1, yang keluar aliran 3 dan 4, maka neraca massa total menjadi F1 sama dengan F4 tambah F3. Lanjut ke neraca massa komponen berarti. Berapa aseton yang masuk? Yaitu F1A sama dengan F4A tambah F3A. Di mana F1A atau laju alir massa aseton di aliran 1 sama dengan laju alir di aliran 1 kali fraksi A di aliran 1. Oke, sekarang coba aseton tadi kembali ke sebelumnya, F1A sama dengan F4A tambah F3A. Saya breakdown lagi, F1A itu apa? Yaitu F1 kali X1A. F4A itu apa? F4 kali X4A. F4 laju alir mol di aliran 4, X4 fraksi mol aseton di aliran 4. Oke? Diketahui bahwa komposisi aseton di aliran umpan adalah 0,07 atau 7%. Dan aliran untuk distilat bahwa aseton 10%. Oke? Maka 0,07 F1 sama dengan 0,1 F4 tambah 0. Kenapa 0? Karena di bottom produk tidak ada aseton. Oke? Dengan demikian kita bisa tahu bahwa F1 sama dengan 10/7 dari F4. Di mana F4 sama dengan 700. Maka berapa umpan? 1000 mol per jam. Oke. Kalau kita substitusi ke persamaan total, tadi F1 sama dengan F4 kurang tambah F3, maka F3 sama dengan F1 kurang F4. Atau laju alir bottom sama dengan umpan dikurang produk dari laju alir di distilat, yaitu 300 mol per jam. Oke. Kembali ke neraca massa komponen asam asetat. Persamaannya sama, maka F1B sama dengan F4B tambah F3B. Tadi saya memisahkan bahwa A itu asam asetat, A itu aseton, B asam asetat, C asetat anhidrit. Oke, saya masukkan juga datanya bahwa kan tadi diketahui F1B itu sama dengan F1 kali X1B,
sama dengan F4 kali X4B tambah F3 kali X3B. Substitusi nilai F1B dan X4B. Dan substitusi juga nilai F1 dan F4. Kita peroleh 0,619 kali 1000 F1. 0,619 tadi itu fraksinya asam asetat di aliran pertama sama dengan 0,88 kali 700 tambah 300 kali fraksi molnya asam asetat di aliran 3, aliran bottom. Kita peroleh fraksinya asam asetat di aliran bottom 1%. Dengan demikian tadi di aliran bottom hanya ada 2 komponen, yaitu B asam asetat dan C asetat anhidrat. Untuk menghitung berapa fraksi mol dari asetat anhidrat, tinggal mengurangkan 100 kurang 1% atau 1 kurang 0,01, yaitu 0,99, komposisinya 99%. Dengan demikian, kita peroleh bahwa di aliran 1 umpan, laju alir molnya 1000 mol per jam. Kemudian di bottom, laju alir molnya 700 mol per jam. Dan komposisinya ada 1% asetat dan 99% asetat anhidrat. Dengan demikian, soalnya sudah solve karena informasi di tiap aliran sudah kita peroleh. Apa sajakah itu? Yaitu informasi laju alir molarnya dan informasi komposisinya. Ini kebetulan karena soal tidak secara spesifik menyebutkan apa satuan laju alir yang mereka minta. Misalkan diminta informasi laju alir massa dan informasi komposisi dalam fraksi massa. Kita dapat mengkonversi informasi ini ke fraksi massa dan ke laju alir massa menggunakan berat molekular. Oke. Nah, jadi tetap harus paham bagaimana mengkonversi antar satuan informasi aliran. Namun sampai sesuai permintaan soal, ini pun sudah solve karena sudah diketahui semua informasi yang dibutuhkan. Oke. Sekian.